Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlin dengan NIM 12140300020 dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Galih Abdi Nugraha, SPDI MPD. Jawaban ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian semester akhir pada mata kuliah Administrasi Dakwah. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan fakta dan data untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan yang di dalamnya bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan upaya mengajak atau menyeru pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Nah, administrasi dakwah ini tentu saja memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Hal itu karena administrasi dakwah menjadi penggerak untuk mengambil kebijakan dalam berdakwah, mengevaluasi kegiatan dakwah yang dilakukan, bahkan dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, serta peluang dalam dakwah yang sedang dijalankan. Kemudian di antara peran administrasi dakwah yang lain, yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas sumber daya yang ada. Nah, administrasi dakwah dapat meningkatkan kemampuan manusia atau sumber daya manusia dalam mengelola dan mengatur suatu kegiatan. Sehingga dari kemampuan ini mereka dapat memanfaatkan sumber daya lain seperti teknologi untuk sama-sama meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam dakwah sehingga dakwah dapat disampaikan dan diterima dengan mudah. Selain itu, dengan adanya administrasi dakwah yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ini, baik dai ataupun mad'u dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan atau menerima dakwah, sehingga dari tuntutan ini tentu saja mereka akan mengalami peningkatan produktivitas yang baik dan dakwah akan lebih efisien. Peran administrasi yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dakwah. Dalam hal ini, administrasi dakwah membantu dalam menyusun perencanaan, mengorganisir sumber daya dan struktur organisasi, mengatur proses serta mengendalikan pelaksanaan dakwah. Selain itu, melalui administrasi dakwah juga seorang dai dapat mengetahui bagaimana karakteristik dan keadaan mad'u yang akan menjadi sasaran dakwahnya, sehingga nantinya dai tersebut dapat menyusun dakwah yang akan disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan mad'unya, sehingga dengan demikian dakwah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Peran administrasi dakwah yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dakwah. Administrasi dakwah membantu dalam menilai dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan dakwah seperti dalam strategi, metode, media, ataupun sasaran dakwah, sehingga dari evaluasi ini administrasi dakwah dapat membantu meningkatkan kualitas dakwah yang akan disampaikan. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas dakwah. Nah, di mana dengan administrasi dakwah ini, maka kegiatan dakwah akan memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dalam proses administrasi dakwah dengan memberikan, menyajikan, serta melaporkan hasil dan evaluasi dari kegiatan dakwah yang dilaksanakan. Sehingga akuntabilitas dakwah ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dakwah di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, dalam menghadapi perkembangan zaman, administrasi dakwah tentu saja perlu menyesuaikan agar dakwah dapat relevan dan diterima dengan baik di tengah maraknya perkembangan teknologi yang ada saat ini. Penyesuaian ini tentu saja tidak terlepas dari format dalam proses administrasi dakwah itu sendiri. Di antaranya yang pertama ada perencanaan atau planning. Kegiatan dakwah memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk menghadapi perkembangan zaman dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada di masyarakat saat ini, kemudian mencatat data, menganalisis data, merumuskan keputusan mengenai strategi operasional dakwah yang sesuai.
Selanjutnya, beberapa hal yang termasuk dalam perencanaan yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengadakan penelitian masalah, mengumpulkan data, menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, mencari upaya pemecahan, dan membentuk tim administrasi yang bertanggung jawab mengorganisir pelaksanaan dakwah, seperti memilih dai yang sesuai dengan masyarakat yang ada. Format yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dalam pengorganisasian, dilakukan pengelompokan bidang-bidang kerja yang sesuai dengan sumber daya yang ada, agar sesuai dengan mad'u yang ada di zaman sekarang ini. Pengorganisasian ini diharapkan dapat mewujudkan administrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan pengelompokan tugas-tugas dan tanggung jawab, menetapkan peran yang sesuai untuk individu ataupun kelompok, dan menciptakan struktur yang efektif. Format yang ketiga yaitu pemberian bimbingan atau konseling dan pembekalan. Nah, kegiatan bimbingan ini diberikan kepada setiap anggota dalam organisasi dakwah agar mereka tidak melakukan kesalahan baik dalam hal administrasi maupun penyampaian dakwah. Langkah awal dari pemberian bimbingan ini adalah mencari sumber permasalahan utama pada dakwah di zaman sekarang sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Yang keempat yaitu pengoordinasian atau coordinating. Pengoordinasian ini dibutuhkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, pelimpahan wewenang, dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam organisasi dakwah. Nah, pengoordinasian ini tidak hanya dibutuhkan dalam unit kegiatan dakwah yang ada dalam organisasi dakwah saja, melainkan juga antar personal yang terlibat di dalam unit kegiatan dakwah. Dengan adanya pengoordinasian yang efektif, maka akan timbul kerjasama yang efektif sehingga tujuan dakwah di zaman sekarang ini dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu format pengkomunikasian atau communication. Pengkomunikasian merupakan hal yang paling penting dalam mencapai keberhasilan dakwah. Proses pengkomunikasian ini terkait dengan administrasi dan penyampaian dakwah, yang mana keduanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana administrasi dan dakwah yang efektif dengan membuat strategi penggunaan seperti media sosial, website, aplikasi, atau platform digital lainnya untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Pengkomunikasian dakwah melalui teknologi ini dapat dilakukan dengan membuat konten-konten yang menarik, informatif, dan mudah difahami sehingga dakwah dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat yang luas. Selanjutnya, format yang terakhir yaitu penilaian dan perbaikan atau evaluating. Nah, penilaian dilakukan secara berkala sehingga dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua bidang administrasi maupun masyarakat dakwah saat ini. Evaluasi atau penilaian ini dilakukan setelah kegiatan dakwah dilaksanakan untuk menilai kelebihan dan kekurangan baik dalam administrasi maupun pelaksanaan dakwah tersebut. Evaluasi ini diharapkan dapat membantu ke arah perubahan yang positif serta memberikan cara terbaik untuk perkembangan dakwah di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja mengenai peran dan format administrasi dakwah yang dapat saya jadikan jawaban dari pertanyaan yang Bapak dosen pengampu berikan kepada saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.